Namaku Helena. Sekarang usiaku sudah dewasa, tapi ada satu kenangan yang tidak pernah bisa hilang dari kepalaku. Kenangan itu begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin sore. Banyak orang bilang, manusia akan melupakan sebagian besar masa kecilnya. Aku berharap itu juga terjadi padaku. Sayangnya tidak. Aku justru mengingat hari paling menyakitkan dalam hidupku dengan sangat jelas. Hari ketika aku kehilangan ayah. Saat itu, usiaku baru 5 tahun. Usia ketika seorang anak seharusnya sibuk bermain petak umpet, berlari tanpa alas kaki, mengejar layang-layang, atau merengek minta dibelikan es krim. Aku bahkan belum benar-benar mengerti apa arti kata kematian. Yang ku tahu, hari itu rumah kami penuh dengan orang. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang memeluk ibu, ada yang menangis, ada yang hanya diam sambil mengusap air mata. Aku tidak mengerti kenapa semua orang bersedih. Aku mencari ayah. Biasanya kalau rumah ramai begini, ayahlah orang yang paling sibuk menyambut tamu. Tapi hari itu, ayah tidak terlihat. Aku berjalan ke sana kemari sambil menggenggam tangan abangku yang waktu itu berusia 10 tahun. Bang, Iya, ayah di mana? Abang hanya menunduk. Ia tidak menjawab. Aku melepaskan tangannya, lalu berlari mencari ibu. Kulihat ibu duduk di sudut rumah, matanya sembab, wajahnya pucat. Beliau memeluk adikku yang saat itu baru berusia 2 tahun. Adikku terus menangis tanpa henti. Aku menarik pelan ujung baju ibu. Bu, Ibu menoleh. Iya, Nak. ayah mana? Pertanyaan itu membuat wajah ibu kembali berubah. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya mengusap kepalaku sambil berkata lirih. Nanti. Aku mengangguk. Kupikir ayah sedang bekerja seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, orang-orang mulai berjalan keluar rumah. Aku ikut berjalan bersama mereka. Hari itu, langit mendung, udara terasa dingin. Aku melihat sebuah peti kayu berwarna coklat. Banyak laki-laki mengangkatnya dengan hati-hati. Aku penasaran. Aku berusaha mendekat, tapi ibu menggenggam tanganku erat. Kami berjalan sampai ke sebuah pemakaman. Aku belum pernah datang ke tempat seperti itu. Di sana sudah ada sebuah lubang besar. Aku memperhatikan orang-orang menurunkan peti kayu itu perlahan. Semua orang menangis. Ada yang terisak, ada yang membaca doa, ada yang memeluk satu sama lain. Aku tidak mengerti. Aku hanya melihat ke arah lubang itu. Kemudian, aku bertanya kepada ibu dengan suara pelan. Bu, Iya. kenapa ayah tidur di situ? Ibu memejamkan mata. Air matanya langsung jatuh. Aku menunjuk ke arah tanah. Bu, ayah nanti bangun kan? Bu, Iya, Nak. kalau ayah tidur di situ, nanti malam ayah pulang ke rumah gimana? Kalimat itu membuat ibu langsung memelukku. Pelukannya sangat erat. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar karena menangis. Sementara aku masih kebingungan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kupikirkan saat itu hanya satu. Kalau ayah tidur di dalam tanah, bukankah nanti ayah kedinginan? Baru bertahun-tahun kemudian, aku mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ayah adalah seorang sopir truk lintas kota. Beliau sering membawa muatan antar kota selama berhari-hari. Kadang, seminggu baru pulang. Setiap kali pulang, tubuhnya selalu bau solar. Bajunya dipenuhi debu jalan. Kulitnya menghitam karena matahari. Tapi bagiku, ayah adalah orang paling hebat di dunia. Beliau selalu membawa oleh-oleh. Kadang hanya sebungkus wafer, kadang sebungkus permen, kadang jeruk dari kota yang baru beliau datangi. Aku selalu berlari paling cepat ketika mendengar suara truk berhenti di depan rumah. Ayah, pulang. Ayah langsung membuka kedua tangannya. sini, putri ayah. Aku tertawa sambil berlari memeluknya. Beliau mengangkatku tinggi-tinggi. Helena, mau terbang? Mau? Aku tertawa sampai perutku sakit. Abang yang melihat dari samping hanya tersenyum. Ya,
nanti Helena jatuh. Ayah tertawa. Anak ayah pemberani. Kalimat itu masih kuingat sampai hari ini. Dan entah kenapa, setiap kali hidup terasa berat, aku selalu teringat suara ayah yang mengatakan, anak ayah, pemberani. Hari kecelakaan itu, ayah sedang mengantar muatan keluar kota. Di sebuah jalan menurun, rem truk yang dikendarainya mendadak blong. Beliau berusaha mengendalikan kendaraan itu, tetapi truk terus melaju. Aku tidak pernah sanggup membayangkan detik-detik terakhir ayah. Aku hanya tahu hasil akhirnya. Ayah tidak pernah pulang lagi. Setelah pemakaman selesai, rumah kami berubah, sangat berubah. Tidak ada lagi suara ayah bersiul setiap pagi. Tidak ada lagi sandal yang dilempar sembarangan di depan pintu. Tidak ada lagi seseorang yang menggendongku ketika aku mengantuk. Malam pertama tanpa ayah, aku terbangun. Aku berjalan ke ruang tengah. Kulihat ibu duduk sendirian. Di tangannya ada sebuah foto ayah. Beliau memandang foto itu lama sekali, lalu berkata pelan, seolah sedang berbicara kepada seseorang yang masih bisa mendengarnya. Bang, maaf, aku belum tahu harus bagaimana membesarkan mereka. Aku tidak mengerti maksud ucapan itu. Aku hanya mendekati ibu. Bu, Ibu buru-buru menghapus air matanya. Loh, Helena belum tidur? ayah kapan pulang? Ibu membeku. Beberapa detik kemudian beliau tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Ayah sekarang sudah sama Allah. Aku mengernitkan dahi. Emang rumah Allah jauh? Ibu tidak mampu menjawab. Beliau kembali memelukku. Malam itu, aku tidur di pangkuan ibu tanpa pernah tahu bahwa sejak hari itulah hidup kami akan berubah selamanya. Kami akan kehilangan rumah, kehilangan rasa aman, dan perlahan aku juga akan kehilangan pelukan seorang ibu. Namun saat itu, aku masih percaya selama ibu ada di sampingku, semuanya akan baik-baik saja. Aku belum tahu, beberapa bulan kemudian, ibu akan mengantarkan kami ke sebuah rumah berpagar tinggi, lalu mengucapkan satu kalimat yang akan terus hidup di dalam kepalaku selama bertahun-tahun. Jadi, anak baik ya, nanti ibu jemput. Setelah ayah pergi, rumah kami tidak pernah benar-benar sama lagi. Bukan hanya karena ayah sudah tidak ada, tapi karena perlahan-lahan semuanya ikut pergi. Tawa ibu, canda abang, suara radio yang dulu selalu diputar ayah setiap pagi. Bahkan aroma masakan dari dapur pun mulai menghilang. Aku masih terlalu kecil untuk memahami keadaan. Yang ku tahu, ibu menjadi orang yang sangat sibuk. Tidak lama setelah pemakaman ayah, kami pindah rumah. Aku masih ingat hari itu. Barang-barang kami tidak banyak, hanya beberapa kardus, kasur tipis, lemari kecil, kipas angin yang suaranya berisik, dan foto ayah yang selalu dibawa ibu dengan sangat hati-hati. Aku berdiri di depan rumah lama, masih berharap ayah pulang ke sana. Bu, Iya, Nak. kalau ayah pulang nanti, ayah nyari kita kemana? Pertanyaan itu membuat ibu berhenti melangkah. Beliau menoleh ke rumah yang sebentar lagi akan kami tinggalkan. Matanya kembali berkaca-kaca. Ibu nanti kasih tahu ayah. Aku mengangguk puas. Jawaban itu terdengar masuk akal bagiku. Aku belum tahu bahwa orang yang sudah pergi tidak akan pernah mencari alamat rumah kita lagi. Rumah baru kami jauh lebih kecil. Dindingnya kusam, atap sengnya terasa sangat panas ketika siang. Kala hujan turun, suara rintiknya begitu keras hingga kami harus berbicara sambil berteriak. Tidak ada halaman, tidak ada tempat bermain, hanya sebuah ruang sempit yang menjadi kamar, ruang tamu, sekaligus tempat makan. Malam pertama di rumah itu, aku bertanya kepada ibu. Bu, Iya, Nak. rumah kita kok jadi kecil? Ibu tersenyum. Yang penting kita masih sama-sama. Aku mengangguk. Bagiku, itu sudah cukup. Selama ibu ada, selama abang ada,
Selama adikku masih bisa tertawa, rumah sekecil apapun tetap terasa nyaman. Beberapa hari kemudian, ibu mulai bekerja. Aku tidak pernah tahu pekerjaan apa yang dilakukan ibu. Beliau hanya selalu berkata, Ibu cari uang dulu ya. setiap pagi, ibu menyiapkan kami, lalu menggandeng abang keluar rumah. Sementara aku dan adikku tetap di dalam. Sebelum pergi, ibu selalu mengecek kaleng susu kecil di atas meja. Kalau masih ada 2 sachet, beliau tampak sedikit tenang. Kalau tinggal 1 sachet, wajahnya terlihat semakin cemas. Aku belum mengerti kenapa. Sampai akhirnya, aku mendengar suara yang mulai akrab di telingaku. Suara kunci diputar dari luar. Lalu, pintu benar-benar terkunci. Aku berlari. Bu, Aku mencoba membuka pintu. Tidak bisa. Aku mengetuk. Bu, Helena ikut. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara langkah kaki ibu yang semakin menjauh. Aku kembali duduk di lantai. Adikku yang masih berusia 2 tahun mulai menangis. Mungkin ia juga bingung. Mungkin ia mencari ibu. Aku memeluknya. Adik, ibu nanti pulang. Aku mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Padahal aku sendiri sedang mencoba meyakinkan diriku. Siang hari adalah waktu yang paling panjang. Tidak ada televisi. Tidak ada mainan. Kadang aku hanya duduk di dekat jendela kecil, mengintip orang-orang yang lewat. Melihat anak-anak lain bermain di luar, sesekali mereka tertawa. Aku ingin ikut, tapi pintu rumah kami terkunci. Aku hanya bisa melihat mereka dari balik jendela, lalu kembali menemani adikku. Menjelang siang, tangisan adikku mulai terdengar. Awalnya pelan, lama-kelamaan semakin keras. Aku panik, aku tahu apa artinya. Adikku lapar. Aku mencoba menggendongnya, tubuhnya terasa berat untuk anak seusiaku. Aku mengingat sesuatu, ibu pernah mengajariku. Kalau adik nangis karena lapar, buatkan susu ya. Aku segera mengambil kursi kecil, naik ke atasnya, mengambil 1 sachet susu berwarna biru yang diletakkan ibu di atas rak. Aku menggigit ujung sachet itu. Susah sekali membukanya. Sebagian bubuk susu tumpah ke lantai. Jangan habis. Aku hampir menangis. Aku menuangkan sisanya ke dalam gelas plastik, lalu mencampurnya dengan air. Aku mengaduknya menggunakan sendok kecil. Berkali-kali sampai bubuknya larut. Kemudian, ku berikan kepada adikku. Tangisnya perlahan berhenti. Ia meminum susu itu sambil memegang jariku. Aku tersenyum lega. Saat itu, aku merasa sangat bangga. Padahal usiaku baru 5 tahun. Aku merasa sudah menjadi kakak yang hebat. Sekarang, ketika mengingat kejadian itu, baru kusadari seharusnya anak 5 tahun tidak sedang belajar membuat susu untuk adiknya sendirian di rumah yang terkunci. Seharusnya aku sedang bermain boneka. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Matahari mulai condong ke barat. Aku kembali duduk di depan pintu, menunggu, mendengarkan setiap suara langkah kaki, setiap suara motor berhenti, setiap suara orang berbicara. Aku berharap itu ibu. Lalu, aku mendengar suara yang paling kutunggu. Kunci diputar, pintu terbuka. Aku langsung berlari. Bu, Ibu tersenyum lelah. Wajahnya penuh keringat, bajunya sedikit basah. Di tangannya selalu ada 1 kantong plastik merah. Aku tidak pernah lupa warna plastik itu. Merah, sederhana, kadang sudah bocor karena kuahnya terlalu banyak. Aroma masakan langsung memenuhi ruangan. Aku selalu tersenyum setiap melihat plastik itu, karena itu artinya hari ini kami bisa makan. Ibu membuka bungkus nasi itu. Nasinya sudah basah terkena kuah. Kadang lauknya tempe, kadang tahu. Kalau sedang sangat beruntung, ada telur. Dan kalau Tuhan benar-benar sedang memberi kami rezeki lebih, ada sepotong ayam. Tapi itu sangat jarang. Aku tidak pernah protes. Bagiku semua makanan itu enak. Bahkan sampai hari ini, aku masih suka nasi bungkus
yang kuahnya meresap ke nasi. Karena aroma itu selalu mengingatkanku pada ibu. Aku pernah bertanya. Bu, kok nasi kita selalu basah? Ibu tertawa kecil. Supaya lebih banyak rasanya. Aku ikut tertawa. Aku percaya begitu saja. Baru ketika dewasa, aku mengerti. Bukan karena ingin lebih banyak rasa, melainkan karena satu bungkus nasi murah memang selalu diberi kuah yang banyak, agar terlihat lebih mengenyangkan. Malam hari, kami makan bertiga. Ibu sering berkata, Ibu belum lapar. padahal aku sering mendengar suara perutnya berbunyi. Aku pernah menyuapkan sepotong tempe. Bu, makan. Ibu menggeleng. Buat Helena aja. Tapi ibu belum makan. Ibu nanti. Nanti kapan? Ibu tersenyum. Nanti. Kalimat itu sederhana. Tetapi sekarang aku tahu, nanti yang diucapkan ibu seringkali berarti beliau memilih menahan lapar supaya kami bisa makan lebih banyak. Di balik senyumnya, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Setiap malam, ketika mengira kami sudah tidur, ibu duduk sendirian, memandangi foto ayah, kadang menggenggam baju kerja ayah yang belum pernah dituci sejak beliau meninggal, lalu menangis tanpa suara. Aku belum berani menghampiri. Aku hanya mengintip dari balik pintu. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa sejak ayah pergi, ibu jadi sering sekali menangis? Dan kenapa abang juga mulai berubah menjadi anak yang pendiam? Aku belum tahu. Jawaban dari pertanyaan itu akan membawaku pada hari yang paling tidak pernah ingin kuingat. Hari ketika ibu menggandeng kami bertiga menuju sebuah rumah dengan pagar yang sangat tinggi. Rumah yang kelak akan menjadi tempat kami tumbuh. Tanpa pelukan seorang ibu. Kalau ada satu hari yang paling kurindukan setelah ayah meninggal, bukan hanya pelukannya, tapi suara tawa di rumah kami. Rumah kecil itu memang sederhana. Atapnya bocor ketika hujan. Dindingnya mulai kusam. Lantainya hanya semen yang mulai retak di sana-sini. Namun dulu, rumah itu selalu dipenuhi suara ayah bersiul saat memperbaiki motornya, suara ibu yang memanggil kami makan, suara abang yang menggodaku sampai aku menangis. Lalu setelah ayah pergi, rumah itu tetap berdiri, tetapi rasanya kosong, seolah-olah kehidupan ikut pergi bersama ayah. Dulu, abang adalah orang yang paling jahil kepadaku. Kalau aku sedang bermain boneka, ia akan mengambil bonekaku lalu menyembunyikannya. Aku menangis. Bang, balikin. Ia tertawa keras. Lari dulu kejar abang. Aku mengejarnya sambil menangis. Beberapa menit kemudian, ia datang lagi. Nih, Bonekaku dikembalikan. Lalu ia mengusap kepalaku. jangan cengeng. Aku kesal, tapi 5 menit kemudian, kami bermain bersama lagi. Begitulah setiap hari, rumah kami kecil, tetapi penuh tawa. Namun sekarang, abang seperti menjadi orang lain. Ia lebih banyak diam. Kalau ibu sedang bekerja, ia ikut keluar bersama ibu. Aku tidak pernah tahu mereka pergi kemana. Setiap pulang, wajah abang selalu terlihat lelah. Bajunya basah oleh keringat. Kadang ada noda hitam di tangannya. Aku pernah bertanya, Bang, abang habis main? ia tersenyum tipis. Bukan, Terus ngapain? temenin ibu. Main sama ibu? Ia mengangguk pelan. Iya, Sekarang aku sadar, saat itu abang tidak sedang bermain. Ia sedang membantu ibu bertahan hidup. Di usia 10 tahun, malam, hari, aku sering melihat abang duduk sendirian di depan rumah. Tatapannya jauh, melihat kendaraan yang lalu lalang. Padahal, dulu kalau malam datang, abang pasti mengajakku bermain bayangan tangan di tembok. ayo Helena, lihat, ini kelinci. Tangannya membentuk bayangan lucu. Aku tertawa. Sekarang, tidak ada lagi bayangan kelinci, tidak ada lagi cerita sebelum tidur. Yang ada, hanya seorang anak laki-laki kecil yang mendadak dipaksa menjadi dewasa. Suatu malam aku duduk di sampingnya. Bang, Iya, abang kangen ayah?
Ia tidak menjawab. Aku mengulang lagi. Kangen gak? Lama sekali ia diam. Kemudian pelan-pelan mengangguk. Kangen. Aku juga. Kapan ayah pulang? Aku bertanya dengan polos. Abang memalingkan wajahnya. Lalu aku melihat sesuatu. Air matanya jatuh. Cepat sekali ia mengusapnya. Debu. Katanya singkat. Aku percaya. Kupikir memang ada debu yang masuk ke mata abang. Aku belum tahu. Debu tidak pernah membuat seseorang menangis setiap malam. Sementara itu, ibu semakin sibuk. Beliau berangkat sebelum matahari terbit. Pulang ketika langit hampir gelap. Kadang, bahkan lebih malam, aku sering terbangun karena mendengar suara pintu dibuka perlahan. Kulihat ibu masuk dengan langkah sangat pelan. Beliau mengira kami semua sudah tidur, padahal aku hanya memejamkan mata. Beliau duduk di lantai, membuka dompet kecil berwarna coklat yang sudah mulai mengelupas, lalu menghitung uang receh satu persatu. 100, 200, 500, 1000. Kadang beliau berhenti menghitung, menarik napas panjang, lalu kembali menghitung. Setelah selesai, beliau hanya memandangi uang itu, seolah sedang bertanya dalam hati. Besok cukup tidak ya? Aku pernah menghampirinya. Bu, Ibu sedikit terkejut. Loh, Helena kok belum tidur? Aku duduk di pangkuannya. ibu ngitung apa? Ngitung uang? Banyak ya? Ibu tersenyum. Iya. Aku tertawa. Kalau banyak, besok kita beli ayam ya? Senyum ibu perlahan menghilang. Beliau memelukku. Insya Allah. Jawaban itu terdengar biasa saja. Tetapi kini, aku mengerti. Saat itu bahkan untuk membeli beras saja, ibu harus menghitung uang berkali-kali. Ada satu kebiasaan ibu yang mulai kusadari. Setiap selesai doa malam, beliau tidak langsung berdiri. Beliau tetap duduk di atas karpet lusuhnya. Kedua tangannya masih terangkat. Aku tidak tahu doa apa yang beliau panjatkan. Yang kulihat hanya bahunya bergetar. Tangisnya begitu pelan, seolah beliau takut membangunkan kami. Suatu malam, aku mendekat. Bu, Beliau buru-buru mengusap air mata. Iya sayang. ibu nangis? Enggak. Beliau tersenyum. Masuk debu. Aku mengangguk. Lalu tanpa berpikir panjang, aku meniup pelan mata ibu. Udah, debunya keluar. Ibu tertawa kecil. Kemudian memelukku sangat erat. Sampai sekarang, aku masih sering mengingat malam itu. Andai saja saat itu aku sudah cukup besar untuk mengerti. Yang masuk ke mata ibu bukan debu, melainkan kesedihan yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Hari demi hari berlalu. Aku mulai menyadari sesuatu. Ibu tidak lagi banyak berbicara. Kalau dulu setiap malam beliau selalu bercerita tentang ayah. Sekarang beliau lebih sering diam. Tatapannya kosong. Kalau aku mengajaknya mengobrol, beliau menjawab seperlunya. Aku pernah bertanya, Bu, Iya. ibu capek ya? beliau mengangguk. Capek. Kalau capek, jangan kerja. Beliau tersenyum. Kalau ibu nggak kerja, Helena makan apa? Aku terdiam. Pertanyaan itu terlalu sulit untuk anak 5 tahun. Beberapa hari kemudian, aku melihat ibu mengeluarkan sebuah tas besar dari lemari. Beliau melipat pakaian, bukan hanya pakaiannya, tetapi juga baju milikku, baju abang dan baju adikku. Aku senang sekali. Kupikir kami akan pergi. Aku berlari kecil menghampiri ibu. Bu, Iya. kita mau jalan-jalan? Tangan ibu berhenti melipat baju. Beliau menatapku cukup lama, lalu mengangguk perlahan. Iya. Kita mau kemana? Ke tempat yang bagus. Beliau menatapku cukup lama, lalu mengangguk perlahan. Wah, nanti naik mobil. Ibu tertawa kecil. Naik angkot. Aku mengangguk semangat. Bagiku, tidak masalah naik apa. Yang penting pergi bersama ibu. Malam itu, aku sulit tidur. Aku membayangkan besok kami akan piknik. Mungkin ke kebun binatang, mungkin ke taman, mungkin melihat kereta. Aku tidak sabar menunggu pagi. Sementara, di ruang tengah, ibu masih duduk sendirian.
Beliau memegang foto ayah, lalu berkata lirih dengan suara yang hampir tidak terdengar. Maafkan aku, kalau ada jalan lain, aku tidak akan melakukan ini. Aku tidak mendengar kalimat itu. Aku sudah tertidur dengan senyum di wajahku, karena aku benar-benar percaya besok akan menjadi hari yang menyenangkan. Aku tidak pernah membayangkan perjalanan yang akan kami lakukan keesokan harinya bukan menuju tempat bermain, melainkan menuju sebuah rumah berpagar tinggi, tempat di mana ibu akan meninggalkan kami bertiga dengan satu janji yang akan terus hidup di dalam hati seorang anak kecil. Jadi anak baik ya, nanti ibu jemput.